Melalui seminar ini, mahasiswa yang berpartisipasi nantinya dapat memperoleh informasi yang tepat dan berbasis bukti sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dalam mengedukasi sesama mahasiswa dan masyarakat luas. Selain itu, seminar berjalan secara interaktif, di mana audiens diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber terkait tema yang diangkat. Dengan melibatkan audiens dalam diskusi, seminar ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga tempat untuk bertukar pengalaman, memberikan solusi, serta mengurangi stigma yang ada di masyarakat. Sebagai peer educator di wilayah Kediri, artinya penyambung lidah, maka diasah informasi tentang HIV-nya. Ya, kalau menjadi peer harusnya menjadi role model juga dong. Ya, oke. Yang kedua, ada kan peer group di mahasiswa? Ya, kalau wanita, laki, ya, ada yang di semester berapa, gitu. Buat peer group ini agar bisa menularkan satu dengan yang lain. Karena penyebaran HIV bukan tugasnya orang kesehatan saja. Karena kalau lihat dari situasi kasusnya, ternyata bukan masyarakat umum yang banyak, tapi pada kelompok usia produktif. Usia produktif ada di mana? Di SMA, SMP, mahasiswa, perguruan tinggi. Ya, kalau sudah di rumah tangga, ya sudah, serahkan ke dinas kesehatan. Siapa ibu rumah tangga? Oh, ada seksi kesehatan ibu dan anak. Jadi pada saat hamil nanti akan diinformasikan. Yati Suparyati selaku narasumber juga menyampaikan tujuan adanya seminar yang telah disesuaikan dengan data yang ada. Oke, hari ini saya menyampaikan materi karena sasarannya mahasiswa. Tujuannya adalah mereka sebagai peer educator. Jadi mereka harus tahu bagaimana dasar-dasar HIV, bagaimana cara dia menemukan, bagaimana dia cara mengajak para mahasiswa di lingkungan yang berisiko untuk mau tes. Dan kalau dia sudah tes, sudah positif, dia mau berobat. Ketika dia sudah berobat, ada temannya juga yang positif, dia mengajak temannya untuk berobat. Karena dengan pengobatan dia akan bisa menyelesaikan apa yang dicita-citakan. Jadi tujuannya di sini adalah membentuk peer educator tentang HIV agar karena kita tahu secara data penemuan HIV itu sudah bergeser di mana pada usia yang betul-betul produktif di usia 2-29. Ini adalah usia di mana mereka berada di mahasiswa sehingga memang di kalangan universitas pendidikan yang sudah jauh dari SMA harus digalakkan untuk penawaran tes HIV. Beresiko tidak beresiko mereka harus melakukan tes HIV. Dan kalau positif segera dia obati agar dia bisa menyelesaikan dengan baik, cita-citanya bisa tercapai tanpa dihalangi dengan adanya virus HIV. HIV bisa dikendalikan, mereka bisa hidup sehat, mereka bisa mencapai cita-citanya. Itu yang bisa saya sampaikan, materi yang inti materi hari ini disampaikan khususnya pada kalangan universitas. Di tengah acara juga terdapat kuis Kahoot yang menyenangkan, menambah keceriaan dan interaksi antara peserta. Dampak HIV kalau tidak ditangani, satu, ketika dia tidak diinformasikan dengan baik, dia akan mengajak temannya untuk melakukan beresiko, maka akan terjadi penularan. Kemudian ketika dia tidak mengalami pengobatan, maka penularan akan lebih mudah terjadi. Tetapi kalau dia sudah mengadakan pengobatan, maka penularannya kita akan cegah. Kemudian efeknya, kalau dia tidak segera diobati, maka dia akan terputus cita-citanya, tidak akan tercapai apa yang diinginkan, sehingga menjadikan suatu generasi yang tidak bermanfaat bagi mungkin lingkungan keluarga yang sudah berusaha mengeluarkan dana banyak, terutama pada lingkungan sekitarnya, sehingga anak ini tidak akan bisa berdaya. Tetapi kalau dia sudah awal tahu tes, mengajak temannya, mengidentifikasi, tahu positif,
segera diobati, maka dia akan bisa berdaya, bisa bermanfaat baik bagi lingkungan universitas khususnya, yang terutama mungkin bagi keluarga dan dirinya sendiri. Untuk antisipasi pencegahan kasus HIV khususnya di Kota Kediri, kami berjejaring dengan layanan-layanan, baik layanan dari pemerintah maupun swasta. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Kediri juga meningkatkan kerjasama, kolaborasi dengan program lintas sektoral, berkolaborasi dengan mitra kerja, dengan penggiat HIV, termasuk dengan LSM, Redline, kemudian kelompok dukungan sebaya, dan mitra kerja lainnya. Di akhir sesi, terdapat pemberian hadiah kepada pemenang kuis Kahoot sebagai penghargaan atas partisipasi dan pengetahuan mereka. Pemberian hadiah ini menambah semangat peserta dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sekaligus memperkuat pesan penting tentang kesadaran HIV/AIDS dalam bentuk yang lebih interaktif dan menghibur. Kalau saya lebih menekankan satu, bahwa tes HIV seharusnya di kalangan pendidikan, tidak hanya di universitas. Dari usia remaja sudah diinformasikan tentang HIV, kemudian kalangan pendidikan di setingkat SMA, para guru juga memahami bagaimana HIV ini, bahwa HIV ini bisa dicegah, HIV ini juga bisa diobati, HIV tidak menjadikan beban bagi sekolahnya, HIV ini bisa berdaya, dan HIV ini bisa dikendalikan. Tapi dikatakan sembuh, belum ada referensinya, tetapi dia bisa dikendalikan. Tujuan kita mengendalikan atau mengobati lebih awal agar dia berdaya, bermanfaat, dan berguna bagi dirinya, bagi lingkungannya, terutama juga bagi keluarganya. Itu yang mungkin saya tekankan, kenapa HIV ini tidak dilakukan stigma, berarti harus orang yang berperilaku berisiko saja. Siapapun boleh melakukan tes HIV. Himbauan kami pada khususnya teman-teman remaja ataupun yang hari ini hadir, teman-teman dari perwakilan perguruan tinggi, adik-adik siswa, karena termasuk usia yang juga rentan kasusnya paling tinggi, maka kami himbau untuk berperilaku hidup yang sehat, kemudian juga saling mengedukasi kepada teman sebayanya sehingga bisa berperilaku hidup yang sehat dan juga harapannya tidak tertular dari HIV.